Terus gimana itu ininya apa? Animonya ini kan seru banget nih. Ada bentuk, ada story, animonya anak-anak muda tentunya ya pasti ya. Gen Z, milenial gitu. Pasarnya siapa tuh? Eh, itu kita bikin dari limbah kulit, Oh, oke. kita bikin bentuk pete, Mm-mm. kita bikin bentuk pindang Oke. gitu. Dan itu lumayan lumayan apa rame pak, Lumayan ramai juga animonya gede banget peminatnya. gitu Oke. kan. Dan sebenarnya itu pun lebih ke ngangkat limbah menjadi satu value. Bandung punya banyak cerita, tapi yang inspiratif ada di Braga 108. Nah biasanya kita tuh suka bingung kadang-kadang nyari souvenir ya, nyari oleh-oleh buat teman kita, buat saudara kita. Nah ini di Bandung ada satu tempat yang unik nih, yang bisa membuat kreasi oleh-oleh atau hal-hal souvenir-souvenir atau berbagai karya-karya inovatif yang lucu-lucu gitu loh. Nah hari ini di Braga 108 kita kedatangan tamu nih, Mas Gian Cahyana ya. Betul pak, Kang Gian Cahyana ini laras pak, betul. founder, CEO Pala Nusantara. Nah, ini coba kita pengen kenal dulu nih. Bisa nggak ceritakan Mas Gian nih siapa, apa yang dikerjakan supaya teman-teman Braga 108 Sobat Rupiah bisa Sobat rupiah mengenal ya. Mas Oke, Gian. oke, makasih Pak. Perkenalkan, saya Gian Cahyana. Mungkin cerita sedikit tentang background sih Pak. Hmm. Background itu sebenarnya saya tuh kuliah S1 di Vkom. Hmm. Cuman waktu di Vkom tuh, kalau di Bandung biasanya kan kreatif-kreatif ya Pak Iya. industrinya. Waktu itu musim fashion, baju, Hmm. terus apa namanya denim segala Iya, macem. iya. Bandung tuh wah nggak berhentilah gitu musiknya apa segala macem. Nah waktu kuliah S1 tuh saya malah jualan. Oh gitu. Padahal padahal jurusannya Vkom Hmm. gitu. Tapi waktu itu saya bawa bikin apa? Bikin clothing lah pertamanya. Ah, Bikin brand-brand gitulah karena iya. teman-teman di Bandung banyak banget tuh yang wah punya brand ini, punya brand ini. Hmm. Nah, akhirnya coba ikut-ikutan gitu. Nah, jadi awal dari situ cuman karena mungkin awalnya tuh nggak ngerti gimana sih bikin bisnis, bikin brand dan segala macem gitu Hmm. ya. Jadi ya udah dapat duit, kuliahnya lama, biasanya khas kayak gitu Pak, Tapi sampai lulus kan? sampai lulus Pak. Dapat duit, kuliahnya lama, terus Hmm. tapi ini nggak tahu duitnya tuh kemana, jadi nggak jelas gitu loh Pak, Oke. nggak jelas. Nah akhirnya lulus S1, saya kepikiran buat kayaknya perlu ilmunya nih untuk Hmm. bisnis ataupun Oke. manajemen yang bener tuh kayak Hmm. gimana sih Hmm. gitu. Akhirnya saya lanjut S2 Pak, Oke. saya lanjut S2 kemudian Ambilnya apa tuh S2? manajemen Pak. Manajemen ya, cocok Manajemen lah. Ada biar ngerti. marketing-marketing juga lah. Betul Pak di Heeh. situ. Saya ngambil itu biar ngerti lah marketing tuh kayak gimana, branding tuh kayak gimana dan segala macem lah Hmm. gitu. Nah akhirnya Pala Nusantara ini adalah salah satu ideasi buat tesis saya Pak Oke. waktu itu tuh. Hmm. Jadi sebenarnya kalau Pala Nusantara tuh foundernya ada 4, saya salah satunya. Hmm. Di mana mungkin backgroundnya beda-beda. Saya sendiri dari manajemen, teman-teman saya yang lain dari desain Pak Oke. gitu. Jadi kebetulan ketemu sama teman-teman dari apa desain produk gitu Hmm. ya. Wah cocok nih gitu kan untuk kalau saya lagi pingin eh, lanjutin kuliah kan, bikin tesis segala macem. Akhirnya bikin ideasinya ini, ketemu sama teman-teman dari desain produk. Ya walhasil inilah Muncullah Pala Pala Nusantara. Nusantara itu 2017 Pak Nah, ide dulu. awalnya tuh apa? Dulu kan kalau Bandung ini kan terkenal emang fashion ya, Betul, clothing, wastra, betul. berbagai hal kayak gitu. Ini kok kepikiran gitu loh, pengen bikin sesuatu yang ini apa dari kayu gitu. Mhm. Nah, itu apa yang memunculkan Ya. dalam pikiran awal? Sebelum ke kayunya mungkin kenapa jam tangan dulu ya Pak Oh, kali? awalnya apa sih pertama dibikin jam Jam tangan, tangan? memang jam tangan gitu. Dari Ya mungkin dari teman-teman yang lain pada bikin baju dan segala macam, terus Heeh, kenapa ini jam tangan gitu kan. heeh. Nah, Oke. nah jadi kalau kita lihat yang apa ya brand Bandung rata-rata ya udah baju fashion, Mm-mm. apa denim segala macam gitu kan. Nah yang bermain di ceruk
aksesoris tuh masih sedikit, Pak. Aksesoris. Masih minim gitu, yang mungkin serius lah gitu dijadikan brand gitu. Nah, waktu itu, belum banyak yang bikin jam tangan Oke. lokal tuh belum belum banyak, mungkin cuman 1 waktu itu. Iya. 2015-an, 2017 itu Iya. masih masih dikit banget, Pak, gitu. Nah, akhirnya gimana caranya kita berkolaborasi antara desainer gitu ya, partner-partner yang lain, bikin produk yang, ada value-nya, Pak. Karena gini, kenapa kayu? Kalau misalnya kita bikin, materialnya sama gitu ya, let's say, stainless steel Stainless steel, ataupun besi dan plastik, lain-lain iya. gitu ya, ya apa bedanya gitu. Iya. Udah banyak banget, kita nggak mungkin bisa menyaingi, Seiko, Iya. Casio, Swiss dan lain-lain gitu. Jadi ini brand differentiation ya. Betul, Pak, masuknya ke Mhm. situ. Jadi, gimana caranya orang dengan ngelihat, eee, sedikit gitu walaupun Sedikit kecil gitu ya, tapi jadi ketahuan, "Oh, materialnya kayu beda, nih," iya. gitu. Dan saya rasa pun, kita pengen ngangkat nilai keunikan dari si kayu itu, Pak, Mhm. gitu. Eee, Kalau industri jam tangan di kita tuh mungkin lumayan jauh, Pak, ketinggalannya sama Jepang ataupun sama Iya, Eropa, Pak. Itu jauh banget. Nah, makanya, karena kita butuh satu, apa ya, satu, apa ya, semacam bukan gimmick ya, lebih ke mhm, diferensiasi tadi, iya, Pak, gitu. Gimana mhm, caranya biar lebih beda lebih beda. kelihatan gitu. Itu waktu pertama bikin dulu memang awalnya kayu. Harus kayu, Pak. Jadi memang ide awalnya apa sih, kenapa saya mau bikin jam tangan dari kayu gitu, Harus kayu, Pak, kenapa karena harus kayu? Nah, Ya itu tadi, selain karena, itu materialnya unik dan kita banyak juga kan di sini apa, ah, teman-teman di desain produk tuh biasa ngolah kayu juga, Pak. punya Yang kayu, biasanya bikin furniture, mhm, apa namanya, kursi, meja dan lain-lain, ini misalnya bahan segitu gede untuk bikin meja, ini bisa bikin 100 jam tangan, Pak, oke, gitu. Jadi oke, kayak satu material tuh bisa jadi banyak. Jadi kayak, oh, ini, value-nya bisa lebih bisa lebih lebih banyak, banyak, iya. betul, Nah gitu. itu dimulai tahun 2016, Kita riset-riset 2016, Pak, mulai betul. riset. Mulai riset, betul. Terus setelah itu mengeluarkan produk pertama tahun berapa tuh? 2017. Terus langsung berhasil? Tentu saja tidak, Pak. Tentu saja Tentu tidak. saja tidak. Gimana, bagaimana membuat orang jadi tertarik gitu loh? Oke. Maksudnya ini kan suatu pasar ya, Mhm. jam tangan itu kan udah dikuasai oleh brand-brand Betul. internasional, brand-brand dari luar luar negeri, dan kalaupun lokal kan nggak banyak pemainnya kan. Nah, Betul. gimana bisa membuat orang tertarik gitu loh? Apalagi sekarang eranya smartwatch kan. Betul. Heeh. Jadi gimana membuat orang bisa tertarik dan bagaimana perjuangan di awal dulu tuh? Oke. Dulu tuh 2017 kita ngenalin, memperkenalkan itu 3 produk, Pak. Hmm. Dan kita rasa, 1, orang itu harus tertarik dulu secara visual. Oke. That's why materialnya, Mhm. kayu juga gitu Kayu kan. ya. Bentuknya pun kayak gitu. Kita Mhm. tidak merubah, desain jam tangan stainless menjadi kayu, tapi kita memang benar-benar desain, untuk kayu, untuk Menjadi untuk material kayu. kayu, gitu. Jadi seperti ini desainnya ya. Betul, Pak. Ini dari awal-awal bikin desain seperti ini nih, Betul. Sobat Rupiah. Jadi emang agak lucu, emang lucu sini karena ada ininya beda ya. Memang secara visual udah, Betul. ini Dan apaan sih gitu kan orang lihat ya. betul. Dan itu Terus crown-nya kita sengaja pasti harus merah. Itu intensional kita lakukan. buttonnya ini. Button-nya, Heeh. crown-nya itu Nah, tuh. untuk Chrome. melambangkan si palanya sendiri. Oke. Gitu. Oke. Gitu, Pak. Balik lagi ke yang, Terus pertanyaan tadi, kan kita muncul tuh 3, 3 seri. 3 seri. Heeh. Biru, coklat, dan merah. Mhm. Semuanya namanya tuh itu, Pak, kita pasti dikasih nama, dipikirin dulu namanya apa, gitu. Mhm. Nah, gimana caranya biru, merah, sama coklat ini punya story, gitu, Oke. Pak. Nah, selain ngangkat tadi desainnya, kita juga pingin ngangkat, ceritanya, Pak, Oke. gitu. Makanya yang Bapak pakai itu coklat, itu kita ambil inspirasi dari Jawa. Ya. Ya, jadi warna coklat itu melambangkan Jawa, Pak, Oke. gitu. Mhm. Termasuk dengan ada logonya sendiri. Jadi Mhm. tiap tadi coklat punya logonya sendiri, Iya. biru punya logonya sendiri, merah pun punya logonya sendiri, Pak. Oke, jadi ada beberapa warna Betul, awalnya kita cuma awalnya. bikin Oke, 3 tuh. 3 ya.
coklat itu Jawa, biru itu Baduy, Mhm. representatif dari Baduy, kemudian merah itu dari Toraja Oke. gitu, dan masing-masing punya storytelling-nya masing-masing, Mhm. Pak. Jadi gimana caranya kita menyampaikan story ini melalui sebuah desain gitu, Oke. tertranslate-lah melalui, apa, bentuknya, Mhm. kemudian secara visualnya juga, Pak, Jadi, gitu. untuk tadi brand differentiation, tetapi kan masuk ke suatu pasar yang sudah dikuasai oleh Betul pemain-pemain besar ya, itu untuk betul mencari celahnya itu, betul, niche marketnya itu mhm, dengan mengangkat story. mengangkat story, Story-story lokal, story lokal. terus kemudian dari situ mulai, perkembangannya bagaimana? Mulai ketika Ya, mendual 3 itu tahun 2016, kan 2000 berat tuh masuknya, gimana berat, pertama kali masuk ke market? eee Online? online, Pak. Maksudnya kita, coba, bikin sosial media ya, waktu itu masih Mhm. rame, 2016 masih Instagram tuh yang rame, belum ada TikTok kan. Iya iya. Ya, rame, kita gimana caranya bikin visual yang bagus, coba Mhm. perkenalkan gitu. Cuman kan, journey-nya beda ya, orang melihat visual dari sosial media ataupun Instagram sampai orang ujungnya akan beli itu lumayan agak Agak panjang panjang, tuh, betul. gitu. Nah, akhirnya waktu itu kita selain terus effort di sosial media gitu ya, kita juga ikutan beberapa kompetisi, Pak, sebenarnya. Iya. Kita pingin desain kita ini diakui secara nasional bahwa, mmm, ini desainnya bener, Iya. gitu. Makanya kita ikutan kayak, Good Design Indonesia, Oke. gitu. Nah, selain buat kita jadi achievement, itu pun jadi awareness juga, Pak. Maksudnya kan Iya. ada media Iya juga, Pak, di iya. situ. Nah, itu Mhm. mulai mulai, Mulai namanya muncul mulai ya, karena muncullah, ikut jadi beberapa kan kompetisi-kompetisi desain. betul, ada kompetisi desain, kompetisi Mhm. bisnis juga gitu kan, Mhm. ikutan beberapa itu, Mhm. dan kalau buat kita kan lumayan ya nambah nambah ilmu juga, Pak, Iya, gitu. betul. Banyak pelatihan branding lah, Iya, marketing apa segala macem gitu kan. Nah, di situ mulai, Pak, dikit-dikit tuh Marketed. dari 3 produk itu mulai agak dikenal, kemudian, tadi tuh seri Varna, makanya ada merah, biru, dan coklat. Mhm. Kemudian kita bikin seri Satvanya, Pak, Oh, gitu. seri Satva, Satva. Satva ya. tuh apa sih? Satwa Satwa. Satwa Satwa oh, Satwa, Satwa, heeh. ya, Satwa-satwa Iya, Indonesia lah, endemik Indonesia. Itu Indonesia. seri seri di jam Seri tangan juga? seri di jam tangan Di jam juga, tangan. Jadi jam tangan tuh betul ada berbagai macam seri. betul. Tapi entar dulu, saya mau kembali dulu tadi, Boleh. ketika muncul memilih nama Pala Mhm Nusantara. Ini saya mhm. mesti balik ke filosofi nama dulu nih. Boleh, Pak. Karena saya berpikir tadi Pala Nusantara tuh makanan gitu, buah pala atau Ah, apa. heeh Apa heeh. esensi cerita filosofinya Pala Nusantara? Filosofinya, jadi ya sejujurnya memang diambil dari buah pala, Buah Pak, pala memang. nutmeg gitu Mhm. kan. Eee, kita sebenarnya merasa Indonesia tuh sekeren itu, Pak. Iya betul. Sekeren itu dari segi cerita, mau itu apa, daerahnya, Mhm. lokalnya, ataupun, apa, hasil buminya gitu ya. Nah, nggak banyak sejujurnya saya nggak banyak baca banget sampai dalam, cuman, Mhm. eee, walaupun bacanya di permukaan, tapi kita tahu bahwa Indonesia sekeren itu, Pak, Mhm. gitu. Nah, jadi pala Nusantara itu kita ambil dari buah pala, di mana filosofinya dulu waktu sebelum dijajah ya, Mhm. buah pala ini value-nya sebesar itu. Jadi, 1 kilogram buah pala itu Iya. kalau ditukarkan bisa sama dengan 1 kilogram emas Iya betul. zaman dulu, karena Betul. fungsinya Betul. value-nya sebesar itu, dan Ya, mungkin itu yang jadi salah satu alasan kenapa banyak bangsa-bangsa lain bangsa lain datang mengejar datang ke pala itu kita ya. gitu kan. Nah, akhirnya pala itu sebenarnya dikenal sebegitu luasnya, Pak. Orang Mhm. tahu Indonesia itu karena pala, Pala, gitu. mhm. Nah, filosofinya saya pingin nama pala ini bikin Heeh. kita dikenal Dikenal seluas itu seluas juga sebenarnya. se-Nusantara dan dunia gitu. Se-Nusantara dan dunia, Pak, Iya, gitu. eee, tapi tadi kan dikatakan bahwa menuju itu ups and down ya, ketika Betul. pertama kali ini nama Pala Nusantara bagus sekali filosofinya ya. Tapi kan mengambil pasar itu gimana perjuangannya tuh, kenapa di awal-awal tadi yang 3 itu ada ininya nggak,
tantangan Challenge-nya terberatnya ya, apa? Pak. Challenge Iya, terberatnya apa sih? challenge-nya itu karena orang tidak biasa dengan bentuknya, Pak. Agak Pertama itu, agak aneh sih emang ya kotak gitu ya. kotak gitu. Karena Mhm, orang biasa, bentuk jam tangan itu ya mhm, pertama materialnya stainless, terus mhm. pasti pertanyaan itu, "Ini tahan air atau enggak?" Ya betul, Gitu kan, pasti karena iya, materialnya kayu gitu. kayu, Nah, kita balik lagi ke sifat kayu. mhm. Sifat kayu sebenarnya memang tidak bisa untuk, anti air, Air betul. ya, That's why statement kita tuh sebenarnya ini aksesoris fashion, Pak, oke, gitu. Aksesoris fashion, tempat kita untuk bercerita, oke, oke. gitu. Karena gini, balik lagi kalau ke fungsi, eee, teknologinya udah kejauhan Iya betul, sama betul, sama beberapa negara lain gitu ya. betul. Makanya kita coba eksplornya dari segi desain dan bentuk. Oh, iya iya, Gitu. That's why juga pertanyaannya kenapa bentuknya kayak gitu. Ini iya material kayu aman gak sih dipakai gitu kan. iya, Nah, so far jam tangan kita itu, jam tangan pala itu water splash, Pak. iya, Maksudnya kalau kehujanan kepakai untuk mungkin mungkin untuk yang muslim kepakai wudhu aman-aman aja masih sih. oke ya. Cuman kalau dibawa renang ya Iya, memang di bawah menyelam 50 meter, betul. iya. Ya tapi kita juga ngapain ada jam tangan memang bisa buat menyelam 50 meter gitu, tapi Ya, kan nggak pernah dipakai juga buat orang yang bukan penyelam. betul itu dia karena kalau dari segi fungsi tadi kan atau Iya, melihat waktu pun orang sekarang lebih banyak lihat ke HP iya betul, ya betul, kan. Jadi iya. sebenarnya jam tangan ini kalau sekarang udah di ranah Jadi statement, jadi ini sudah identitas, Pak. fashion statement ya, Fashion statement. sebagai, aksesoris, Ya. sebagai bagian dari Nah, akhirnya itu Pak yang penampilan. Iya bikin iya, kita lumayan struggling di awal gitu ya. mhm, Mungkin orang harus kenal dulu sama materialnya nih, iya, sama kayu gitu kan. mhm, Terus aman gak sih dipakai gitu iya, kan, gitu. Makanya kita juga cukup struggling juga untuk menceritakan filosofinya, Pak. story story Betul, tentang ini, iya, filosofinya itu karena balik lagi, orang pertama pasti tertarik itu dari visual, iya, ngelihat dulu gitu kan. Kedua, ya harusnya sih kita bikinnya pingin ini apa sih di balik visual itu tuh ceritanya iya, pinginnya kayak gitu Pak gitu. iya, Cuman mungkin memang banyaknya orang beli itu masih karena visual. visual, iya iya. Ya. Itu storytelling itu, gimana mengangkatnya? Itu apakah dalam kemasan atau dalam cerita atau apa dibuatnya seperti apa untuk orang melihat story behind Ya. watch-nya atau palanya tadi? Ya. Jadi untuk story-nya itu bahkan kita angkat sebagai inspirasi desain Pak. Mmm, Jadi tim research and development itu hampir pasti diwajibkan untuk membuat sesuatu itu based on riset. oke, Sebelumnya kan, mhm, bikin produk itu based on riset. Kenapa warnanya kayak gitu, artinya kan mereka harus mencari dulu inspirasinya nih, gitu. iya, Nah, sebagai salah satu benang merahnya Pala Nusantara, yang dimana harus bawa cerita tentang Nusantara jadinya iya, gitu kan, itu kita pasti cari dulu, something dari Indonesia yang bisa diangkat, Pak. iya, Story-nya kita cari dulu sebelum diterjemahkan menjadi sebuah desain. sebelum jadi produk ya, sebelum jadi Betul. desain ya? Heeh, Betul. Jadi sebenarnya itu masuk ke ranah riset dulu Pak sebelumnya, si oke, story ini. oke, Let's say misalnya, kita punya seri Pala Cemani. iya, Ya, Cemani. Waktu itu sebelum ke desainnya kita harus cari tahu dulu Cemani itu apa? apa sih gitu, Mmm, ya kan. Ternyata seunik itu Cemani. mhm, Ayam yang cuman ada di Indonesia oh, gitu iya kan, iya, bulunya hitam, mhm, dipotong darahnya hitam. iya, Dagingnya juga hitam gitu kan, ini cuman ada di Indonesia iya, nih. Nah makanya itu diangkat Pak jadi story. diangkat jadi story, Betul. Nah akhirnya terimplementasikan dari produk warnanya hitam jadi gitu, all black gitu all ceritanya, black tapi gitu. ceritanya tentang Cemani, Tentang Cemani gitu, mhm, itu tertranslasinya menjadi logo. mhm, Jadi kita punya logo Pala dan ada logo Cemaninya sendiri Pak, mmm, gitu. Kemudian ke packagingnya pun kita harus selalu menyisipkan satu story tentang oke, seri itu. Misalnya tadi iya, Cemani, kita sisipkan cerita Cemani dari Kedu, Jawa Tengah oke, gitu. mhm, Mungkin kalau di Indonesia Cemani itu lebih identikalnya dengan mistis gitu ya, iya, heeh, kayak buat mau bikin gedung ini, iya, nyembelih dulu fotonya ayam dulu, Cemani gitu kan gitu. iya, Cuman kita sebenarnya kan cerita itu tuh unik Pak, unik, iya memang itu khas Indonesia itu, khas Indonesia. termasuk mistik-mistiknya, Betul.
Betul, makanya ya itu, cerita Nusantara itu yang kita sisipkan melalui Masuk ke produk. dalam itu. Itu Betul. diceritakan di mana? Di 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 kemasannya? kemasannya, Pak, di Mhm, produk dan di mhm, kemasannya gitu. mhm, Terus, selain Cemani pun misalnya kita ada, Jawa tadi, mhm. itu pun ada Ini tentang storytelling-nya. Jawa, Iya, kenapa warnanya coklat, terus desainnya seperti itu, karena iya, orang Jawa itu cenderung sederhana, mhm, kalem, tapi, dia pemikir, gitu iya. ceritanya kan. Cuma kalau udah punya mau, Udah wah, maupun walaupun nggak kelihatan apa, nggak kelihatan heeh, ambisius gitu ya, tapi 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 punya dia persistensi. resistensi gitu Iya, kan. Nah, makanya mhm. warnanya coklat Warnanya gitu, kalem cuma warnanya kalem gitu. konsisten. Terus banyak kita juga angkat satwa-satwa kan, tadi salah satunya cemani. Terus Iya, kita angkat juga, tarsius. mhm. Kita pingin Oh, punya jam tangan yang warnanya kuning. mhm. Kan nggak bisa asal kuning, Pak, kalau pakai caranya Pala Iya, Nusantara. apa ceritanya? Betul, Iya, seperti itu. Ini kuning, akhirnya heeh, kita angkat, satwa tarsius. oke, Tarsius itu kan dari apa, hewan yang kecil terus unik, tapi mmm, dia lincah gitu, mhm, quirky lah dia tuh gitu, heeh, dan warnanya kuning iya, iya, gitu. Makanya lah itu juga diangkat, diangkat, mhm. betul. Ini kalau ini apa nih ceritanya nih misalkan? Kalau itu, Yanu, Pak. Yanu ya, Yanu itu, nah itu mhm, salah satu series kita yang, eee, apa ya, yang paling tinggi lah ceritanya ya, karena materialnya dari kuningan dan itu mhm, melambangkan senjata, Pak. Jadi oke, kalau tadi bicara, tentang apa, warna, mhm, kemudian bicara tentang satwa, nah ini bicara tentang senjata, gitu. mmm, Karena Indonesia punya senjata yang, senjata tradisional wah, ya, gila-gila, Pak, gitu. kujang, keris, Kujang, keris, golok, segala macem. Nah ini tuh Yanu. Yanu Yanu, itu kayak mata panah lah, iya, mata panah gitu. Kita ini satu launching-nya itu satu set dengan seri Gada. Gada iya juga Palu sebenarnya Gada, senjata. mhm, Senjata yang, dulu dipakai buat iya, apa, menghantam heeh, musuh-musuh lah waktu zaman kerajaan gitu. jadi Nah, itu betul, makanya mhm, secara material dia pakai kuningan gitu kan, dicampur, dan itu pun terceritakan melalui, packaging-nya heeh. gitu, Pak. Terus gimana itu ininya apa, animonya? Ini kan seru banget nih, ada Mhm. bentuk, ada story, animonya anak-anak Mmm, muda tentunya ya pasti ya, iya, Gen Z, milenial gitu. iya. Pasarnya siapa tuh? Kita mostly, millennials sih, Pak. Millennials, Milenial, cuman sekarang Gen Z, early Gen Z kali ya. early Gen Early Z Gen Z juga, udah mulai ya? udah mulai banyak gitu. Mhm, Jadi market-nya itu, animonya sebenarnya gini, tadi orang tuh pasti tertariknya ke visual dulu tetap, Pak, iya bukan betul, karena ceritanya. Jadi, iya, thanks juga ini, mhm, udah apa ya, ngobrol-ngobrol sekalian kita juga nyeritain bahwa di balik produk Pala Nusantara itu ceritanya sedalam itu sebenarnya, iya Pak. betul, ada filosofinya, Ya, ada ceritanya, ya. Namun mhm, strateginya kita kan biasanya kalau di sosial media itu, foto produk pasti ada, pasti mhm, kita akan selingi dengan cerita, Pak. oke, Gitu, dikasih ceritanya tuh. Ini tuh tentang, Jawa, ini tuh tentang Toraja, mhm, ini tuh tentang Cemani misalnya. Itu iya, pasti ada, Pak, dan kita pun bikin video-video yang memang ngebahas itu, Pak, iya, gitu. Jadi kita bagi-bagi tuh pilar kontennya, ada yang memang untuk entertain, untuk iya, dapetin traffic gitu kan, iya, ada yang memang fungsinya adalah edukasi juga. Nah itulah, iya, di pilar edukasi kesempatan kita untuk menceritakan menceritakan story-story tadi, story-story tadi, Pak, gitu. iya, iya, Walaupun mungkin animonya, eee, sejujurnya belum belum sebesar itu, Pak, terhadap mhm, cerita Nusantara gitu heeh, kan. Cuman ya memang rumusnya kan branding tuh konsistensi iya, ya, betul betul, gitu. harus Konsistensi, konsisten, unik, betul, makanya, mmm, ya saya rasa sih, market kita udah cukup pinter gitu ya iya, untuk iya, beli beli produk selain karena visual, tapi karena ada filosofinya iya, juga gitu. betul, jadi bukan hanya sekedar Iya, produk. nanti kan kalau sama temennya ditanya gitu kan, Iya, ada story-nya ada story-nya ya. story-nya Iya, iya, gitu. iya. Emang lebih menarik bukan sekedar membeli jam tangan, tetapi cerita di balik itu yang paling Betul, Pak. menarik. Terus kita kembali lagi ke produknya nih, ini kan dari kayu ya. Ya, Ini, gimana kaitannya dengan lingkungan, sustainability, atau apakah ini nanti, apa, mencari bahan bakunya lah itu seperti apa ya, nanti? ya, pertama
tadi kita sebenarnya ngerasa lebih wise juga Pak untuk menggunakan material kayu. Mhm. Karena instead of kita bikin furniture yang Besar. materialnya harus banyak gitu ya, Iya, gede-gede gitu. Kita bikin ini kecil gitu, kayak kecil-kecil. satu meja bisa jadi 100 jam tangan kan Iya, secara material gitu. Kemudian kita pun sebenarnya kan ini dapat kayu itu yang memang sudah benar-benar tersertifikasi iya. gitu kan. Artinya bukan kayu ilegal yang Iya. jelas. Iya itu dia maksudnya pertanyaannya apakah ini mendukung Betul. lingkungan, Ya, keberlanjutan betul. ekologi, hal seperti Betul, itu kan? betul. Jadi kita dari satu apa namanya, satu proses development pun kita pikirin juga Pak, apakah ini kita mengeksploitasi material atau enggak nih, Mhm. gitu. Nah untuk material kayu ini, kita coba imbangi dengan material sustain yang lainnya Pak, Oke. gitu. Jadi kita coba bikin bodi jam tangan itu dari, limbah Oke. limbah tutup botol plastik. Oke, jadi juga melakukan recycle produk-produk, Betul, betul. Selain itu juga, limbah-limbah kayu tadi, limbah dari jam tangan kita bikin produk lainnya, Pak, oke. gitu. Mhm. Kita bikin lampu, jadi kita Oke. satu-satuin, kita olah lagi, kita bikin lampu, kita bikin desk organizer, kita bikin, tempat pensil dan lain-lain, gitu. Iya. Jadi, kita coba untuk seminimal mungkin mengeluarkan limbah sebenarnya dari Iya, workshop kita, Pak, iya gitu. betul. Termasuk serbuk kayunya pun kita olah Bisa lagi. dimanfaatkan. Bahkan sisa bikin strapnya pun kita olah lagi. Oke. Kemarin sempet rame tuh kan kayak, rame labubu tuh, Pak. Iya iya iya. Gantungan labubu Heeh, terus bag charm kayak gitu heeh. kan. Eee, itu kita bikin dari limbah kulit, Mhm. Oke. kita bikin bentuk pete, Mhm. kita bikin bentuk pindang Oke. gitu, dan itu lumayan lumayan rame Pak, Lumayan ramai juga animonya gede banget peminatnya. gitu kan. Oke. Dan sebenarnya itu pun lebih ke ngangkat limbah menjadi satu value, Oke. Mhm. itu di situ ada nilai desainnya kan di Jadi situ. heeh, jadi Betul. mhm. Nah jadi di situ, kita coba masuk ke ranah sustainability itu satu dari segi material tadi Pak. Ya. Dari segi material kita sempat riset itu pakai limbah tutup botol plastik, Mhm. animonya lumayan juga, Ya. dan secara harga pun sebenarnya bisa lebih di atas Iya. gitu kan. Iya. Kemudian kita riset juga ada yang pakai material ini kopi, Heeh. ampas kopi, Ampas kopi, ya. betul. Kita riset juga ada yang pakai material puntung rokok, cigarette butt. Oh, oke. Itu Iya. juga kita Itu olah, bisa Pak. ya? Oke. Betul. Dan ternyata, kita kan selain mengenalkan ini secara retail, Mhm. ada juga beberapa konsumen kita yang memang B2B, Pak, Oke, gitu. iya. Dan rata-rata untuk yang material, sustainable material ini, Mhm. peminatnya dari misalnya resort. Oh, Di dari mana gitu, ya, dari resort mana, resort-resort, betul. ya. Karena mereka udah mulai mungkin marketnya lebih banyak dari luar negeri ya, Ya, mereka tuh. yang Jadi lebih lebih peduli pada betul, sustainability. betul. Jadi mereka butuh satu souvenir, satu produk yang memang peduli pada lingkungan. Nah, kalau Mhm. biasanya kalau di Raja Ampat ataupun di Iya. beberapa, kepulauan-kepulauan yang concern banget terhadap sampah plastik, Mhm. nah Pasti yang gitu pasti dicari-cari itu tuh. salah satu opportunity kita sebenarnya, Pak, Iya. gitu. Jadi, tadi menggunakan kayu dan limbah-limbah ini Betul, kan, daur ulang ya. betul. Kalau kayunya sendiri, dari mana dapat kayu-kayunya? Pasti perbutuhan baku kayu kan? Ya, kayu itu, kita terbagi 2 warna ya. Mmm. Jadi kita ada yang gelap, ada yang terang. Untuk yang gelap itu, kita pakai kayu sono keling, Mhm. itu banyak tumbuh di Jawa atau saya bisa dapat di Sumedang juga ada, Ada jadi ya? sono Mhm. keling. Kemudian sebenarnya kita ngejar, warna, jadi kita pakai maple. Nah, Oke. untuk maple ini sebenarnya memang bukan kayu khas Indonesia, cuman, concern kita adalah di durability sebenarnya, Pak. Iya. Jadi kita butuh kayu yang sepadat itu untuk dijadikan material, benda ataupun Yang produk lebih yang lama. sekecil itu, Oke. gitu kan. Kita bikinnya jam tangan nih, Pak, Iya. jadi harus sepadat itu Iya, harus kayu tuh, padat ya. karena harus presisi, Iya, betul gitu, betul. Pak. Oke, tadi
cerita sudah mulai menggunakan limbah, menggunakan berbagai produk daur ulang untuk menciptakan produk-produk, bahkan serbuk-serbuknya diciptakan untuk produk lain ya. Betul. Berarti awalnya adalah jam tangan. Awalnya jam Nah, tangan. sejak pas kapan tuh mulai memikirkan, "Ah, kita bikin ini, bikin itu." Sebenarnya gini ya, Pak, Mmm, itu kayaknya mungkin mulai dari 2 tahun, 3 tahun mhm. setelah pala ini ada Setelah ya. pala ada, Mhm. Jadi kita lihat ya alhamdulillah waktu itu pala lumayan berkembang, mhm, mmm, tim kita semakin banyak dan sebagai apa ya, base kita adalah salah satunya di desain. Jadi kebetulan kan founder-foundernya ini desainer produk, Pak, mhm. gitu. Jadi ya salah satu keilmuannya pun harus termaksimalkan lah, Iya, gitu. mulai berpikir untuk Betul, makanya riset nggak bisa nih kita di kayu aja heeh, ketika beberapa kompetitor mulai mhm. banyak nih, Iya. Oh, itu mulai kompetitor di bidang aksesoris gitu ya? di jam tangan kayu Oh, di juga, jam Pak. tangan kayu ya? Ya, Di oke. jam tangan kayu juga Mhm, udah lumayan bermunculan udah mulai nih gitu kan. muncul. Cuman kan, mmm, kalau kalau saya sih mikirnya, ya mereka artinya kan industrinya jadi ada nih, Iya, bermunculan, jadi ada pasar jadi kan? ada pasar kan Mhm, industrinya iya, gitu. Tinggal gimana caranya kita harus loncat lebih lebih panjang aja gitu kan. mhm, Makanya tim riset kita tuh, tim R&D kita tuh yang jadi salah satu kuncian, Pak. iya, Akhirnya mikirin lah tadi, produk lain, oh ini harus ke sustainable material mhm. gitu. Oh, selain jam tangan apa aja yang produk-produk yang kira-kira besar, peminatnya gitu loh, yang dibuat oleh Pala Nusantara tadi kan? Iya, jam tangan ya sebenarnya gini, Pak, Heeh, Pala Nusantara itu awalnya, kita nge-state itu design driven desain, company oke, ceritanya ya gitu. heeh, Pinginnya kita jadi design driven jadi produk company desain ya? gitu. Oke, Bahkan tagline-nya pun, conveying the story of Nusantara through design. mhm, Jadi gimana caranya kita menceritakan cerita Nusantara melalui sebuah desain oke, gitu. Output produknya sebenarnya bisa macem-macem, Pak. oke, Betul. Kebetulan core produk kita yang gongnya itu jam jam tangan. tangan, Tapi secara filosofi kita masih sangat bisa explore ke oke. ranah fashion yang lain Oh, iya iya, gitu. oke. Makanya selain jam tangan kita bikin, fashion juga udah mulai Ada juga, ke apparel oke. gitu, gitu. Jadi Pala Nusantara itu secara, singkat sebenarnya adalah satu, produk desain Betul, design driven produk ya, betul, yang betul, yang ada cerita yang ada Nusantaranya cerita Nusantaranya. gitu. Emang harus ada Harus cerita ada ya. Nusantaranya gitu. Oke, menarik. Jadi produknya bisa macam-macam, Bisa desainnya macem-macem, bisa seru-seru, betul. tetapi nanti, tinggal, tapi dibentuk dengan cerita Nusantara. Betul, Iya iya tadi iya. kan kalau bicara produk ya itu output produk. Iya. Nah, dari 2017 sampai 2025 kan itu kita tim sendiri nih Pak, Iya. dapur sendiri nih. Nah, akhirnya kita kepikiran gimana caranya untuk, eee, cara menceritakan Nusantara ini output-nya bukan hanya ke produk. Iya. Nah, akhirnya kita lari ke jasa juga Pak, Oke, gitu. apalagi Jadi tuh? kita bikin studio desain. Oh, yang mana tentang apa tuh studi itu? Jadi studio design kalau misalnya ada klien-klien kita yang pingin let's say desain visual, desain produk, tapi Oh, ada identitas Nusantaranya, mhm, nah itu bisa ke kita bisa tuh, bisa, gitu. Karena based on experience kita dari 2017 mhm. sampai 2025, nah akhirnya, kita bikinlah, eee, biar cerita Nusantara ini lebih luas, tidak hanya Iya. output-nya ke produk Itu aja gitu. semacam konsultan gitu ya? Maksudnya Ya studio design, Pak, studio desain, agensi lah, agensi, saya mau bikin betul, gini, saya mau bikin ini tentang betul. Nusantara, terus nanti di-create, dibantu, Betul, diciptakan desain-desain gitu? betul. Sebenarnya nggak harus tentang Nusantara pun nggak apa-apa. Heeh. Cuman biasanya kita ke klien, eee, kasih ideasi, gimana kalau misalnya visualnya terinspirasi dari ini, Oke. gitu, Pak. Itu ada titik sukses di mana dan sekarang udah kemana aja nih suksesnya? Mmm, buat buat saya sih sukses tuh proses, Pak, sebenarnya ya, Mhm, gitu. iya iya. Karena kalau ditanya titik sukses itu di mana, kayaknya puncaknya tuh nggak ketemu menurut saya sih, gitu kan. Mhm. Karena ya basically kan orang pasti akan pertama akan kurang terus, ya Iya kan. Kedua, orang tuh kan memang harus belajar terus iya. juga kan gitu. Jadi kalau ditanya suksesnya di mana ya,
eee, saya akan ceritain tentang proses perjalanan jadinya kan Oke. gitu kan. Karena sukses itu proses buat saya, Pak, Ya, gimana tuh? gitu. Mungkin dari segi produk dulu ya pertama, Pak. Eee, Awalnya tuh kan kita develop tuh produk unisex, Mhm. cewek cowok bisa pakai, mmm, di mana ya peminatnya ada lah gitu. Terus ternyata kita coba lihat respon dari market tuh banyak yang tanya, "Ada yang lebih kecil nggak? Ada yang lebih kecil nggak?" Mhm. Gitu untuk ukurannya gitu kan. Nah akhirnya sesimpel ngecilin ukurannya, itu jadi gong kita tuh, Mhm. produk yang paling laku tuh adalah yang dilebih kecilkan itu, Pak, Oke. gitu. Nah itu salah satu menurut saya apa ya, minim ideasi tapi high impact. Iya. Gitu, sekedar mengecilkan produknya tapi ternyata, sukses di Iya. pasar lah, gitu. Itu lumayan penjualannya langsung Heeh. tinggi itu dulu, Oh. gitu. Nah kemudian juga ya alhamdulillahnya kita dapat beberapa achievement juga, Pak, dari Iya. segi desain Mhm. gitu, ataupun dari beberapa kementerian ataupun dari Bank Indonesia, terima kasih Mhm. banyak gitu ya. Itu pun buat kita salah satu step up proses sih, Iya. Pak, gitu untuk terus, eee, berinovasi, berkembang lagi Iya. gitu ya. Kemudian kalau untuk, eee, bercerita sampai mana gitu ya, Iya. tentu saja kan tadi kalau Indonesia atau Pala Nusantara dikenalnya di berbagai negara lain gitu kan. Nah saya Mhm. juga pinginnya kayak gitu, Pak, Mhm. Ini udah gitu. mulai produknya udah ke luar negeri belum? Ada Iya, pernah ikut pameran atau ada pesanan dari luar? ya, alhamdulillah kita, udah beberapa kali ikut exhibition sih, Hmm. gitu. Kita pernah di New York Now, Oke. terus di Hand Korea, Oke. terus di beberapa sebenarnya gini Pak, kita ada di beberapa atase perdagangan juga. Oh, Jadi ya. dari Kementerian Perdagangan ya, dari Iya. Kementerian Perdagangan itu, ada atasenya masing-masing kan di tiap negara, Ya, terus mengirim ke sana mengirim gitu. ke Oke, sana, bagus itu artinya udah gitu. merambah pasar Alhamdulillah global. dan lumayan sebenarnya, Mhm. responsnya. Bahkan Mhm. ada sedikit cerita unik Mhm. waktu kita ke New York, Iya. eee, kita di sini pakai material kayu dan Mhm. kulit asli, Iya. di mana durability-nya oke banget nih. Cerita uniknya, tapi respon market di sana ternyata, "Ada nggak sih yang nggak pakai kulit binatang?" Oke, mereka mungkin lebih Bahkan udah di sana mereka udah gitu kan, heeh. mindset-nya tuh udah, "Oh ini jangan jangan pakai material yang menyakiti binatang," gitu kan. Iya. Nah uniknya lagi kita dari situ ketemu sama temen, terus jadinya kita develop material dari jamur, Pak. Oh, dari tanaman, Dari berarti jamur jamur? untuk ganti si kulit. Oh, bisa ya dari jamur Bisa, untuk ganti Pak. kulitnya? Betul. Nah, inovasi itu kita ikutkan dalam, beberapa kompetisi Mhm. desain gitu, terus durability-nya dites. Nah, Mhm. kayak gitu jadi buat saya sukses itu perjalanan-perjalanan itu, Iya, Pak. betul. Ketika ada satu, challenge terus Challenge. kita coba lalui Coba itulah gitu, mhm. kurang lebih gitu. Terus kita coba bawa ke Korea, Iya. ikutan, exhibition juga di sana. Saya tuh nah untungnya kalau jam tangan itu karena kecil-kecil, Pak, jadi Iya. saya bisa bawa banyak tuh. Iya. Karena bisa bawa banyak, Jadi kalau kalau lagi pameran-pameran gitu ya? pameran-pameran kan Mhm. baju gede-gede tuh. Iya. Nah, kalau kalau saya tuh kecil gitu, Nah, jadinya jadi bisa lebih bawa banyak, banyak. iya. Saya bawa bawa 200 pieces itu bisa habis dalam 3 hari tuh, Iya. waktu itu. Mhm. Oh, berarti marketnya ada nih, Mhm. gitu Mhm. kan. Berarti mereka meminati juga gitu. Terus Singapura, Malaysia, Mhm. kita juga ada beberapa yang, consignment di sana gitu kan. Mhm. Pameran di Dubai biasanya kita, apa ya, sedikit berkolaborasi juga dengan brand fashion Mhm. gitu. Kadang mereka butuh setelah, busananya itu butuh aksesoris Iya. gitu kan, kita berkolaborasi juga Mhm. gitu. Jadi, ya gitu Pak, buat kami sukses itu adalah perjalanan Jalanan. dari yang tadinya mungkin timnya hanya 3 orang, 4 orang gitu ya, Iya. sekarang udah ada 60 lebih lah Oh, udah besar. gitu, udah ada 60 Udah lebih. punya workshop atau show apa, tempat kita bisa lihat gitu yang Eee, store gitu? Store kita ada di Citos, Pak, di Iya. Jakarta. Oh, di Citos, Jakarta. Anak Jakarta nih.
Kalau Anak mau ke Bandung. kalau iya, buat anak Jakarta, sobat rupiah yang di Jakarta bisa ke Citos Oh, berarti kan? betul. Betul Heeh, betul. bisa ke Bisa ke Citos. Citos. Untuk, Mhm. sobat rupiah yang di Bandung, Heeh, bisa mampir ke store kita di Cipaganti. di Cipaganti. Terus ada Mhm. online-nya juga, Tentu saja ada jual online di online. tapi saya sarankan belinya di website aja. Oh, website ya. Mhm. Wah, udah mulai banyak toko-toko kan ya, di Betul. website. Iya, menarik sekali ya. Jadi sukses itu adalah perjalanan ya. Betul, Ya, Pak. ya memang sukses sukses itu kan asal katanya dari bahasa Latin succedere, artinya sesuatu yang mengikuti Mmm, hasil gitu. Artinya dari perjalanan itu kemudian ada hasilnya, terus ada perjalanan itu, jadi itu harus mengikuti hasil dan tentunya Pala Nusantara ini sudah melalui berbagai perjalanan-perjalanan, disitulah kemudian mencapai satu titik yang hasil dari perjalanan itu kan. iya Nah itulah sukses ya sebenarnya dan iya. ini menjadi inspirasi juga kalau buat terutama buat UMKM ya. Kita kan melihat juga ada namanya ekosistem kan, tentu nggak bisa bertumbuh sendiri ya. Iya. Tentunya ada pihak-pihak yang mendukung seperti itu. Nah kita mau tanya nih, bagaimana sebenarnya dukungan, tadi ada Atasnya Pertahanan, ada instansi, atau seperti Bank Indonesia Jawa Barat gitu kan, ada nggak terasa dukungan dari instansi-instansi termasuk dari Bank Indonesia Jawa Barat terhadap pengembangan Pala Nusantara ini? Iya. To be honest, Pak, kalau untuk, saya orang Bandung ya, terus, ada supporting dari Bank Indonesia Jawa Barat, ngaruh banget, Pak. Hmm, Ngaruhnya hmm, pakai banget nih. iya, Maksudnya, gini, mmm, kebetulan kalau saya pribadi nih, keluarga saya perbankan semua, Pak, iya, kecuali saya, hmm, gitu kan. didesain. Heeh. Manajemen tapi kan ngambilnya. Saya manajemen manajemen, Iya iya, oke. cuman Terus keluarga saya terbangkan semua. perbankan Mhm, semua, gitu. Mimpi mereka semua itu pingin ke Bank Indonesia, Pak, mmm, mhm, gitu. mhm, Nah, satu-satunya yang tidak di perbankan saya, Pak. mhm. Nah, sekarang saya ada di Bank Indonesia Iya. Jawa Barat, Pak. Jadi itu pun salah satu Iya iya. salah satu apa ya, Mhm. apa ya, buat saya kebanggaan tersendiri gitu ya, Iya Pak. Termasuk dengan support-support-nya. iya Kayak, awal kita tuh waktu itu pas Covid ya. iya. Pas Covid, setelah Covid dan pasca Covid itu, ikutan salah satu programnya Mmm. dari Bank Indonesia Jabar itu WUBI. UBI, Wirausaha Bank Indonesia ya? Betul, Bank Mhm. Indonesia gitu kan. Eee, itu ampe sekarang, alhamdulillahnya sama temen-temen yang ikutan di situ Mhm. masih masih ketemu, Heeh. masih berkomunikasi Iya gitu kan. Saya banyak ikutan beberapa event iya, kayak gitu, Pak. Maksudnya event pelatihan apa segala oke. macam gitu. Tapi one of memorable, Mhm. momen itu ketika WUBI Iya. gitu. Dan Itu itu masih berlanjut sampai sekarang gitu. mmm, Maksudnya kayak oh, saya dengan brand, heeh, peserta-peserta lain tuh heeh. koneksinya sampai sekarang dan kita berkolaborasi juga untuk bikin produk, bikin Mmm, apa gitu dari situ, Pak. jadi program itu juga menambah jejaring ya, Nambah jejaring, jejaring betul, Pak. pertemanan yang kemudian Betul, malah bisa kolaps, sama banyak kali kolaps. kolaps. Betul, Itu apa bisa kolaps. yang didukung, dibantu pada waktu itu apa? Dari BI Jawa Barat sih yang Oke. pelatihan atau apa? Ya waktu itu kan inkubasi lah ya, Pak. Iya, Inkubasi, cuman memang kebetulan saya waktu itu lebih disadarkan lagi gitu ya tentang, apa ya, selain dari segi bisnisnya, tapi lebih disadarkan lagi tentang si makna cukup waktu itu. Saya inget banget tuh, mhm. Lalu apa makna tuh cukup. si Malcu tuh? Jadi emang basic-nya kan manusia pasti, apa ya, pasti ingin terus lah, pasti Iya. kurang terus Oh, gitu, oke. pasti kurang terus. Nah, di sini makna cukupnya itu lebih ke kita tidak terlalu harus ngoyo sebenarnya, Betul betul. tidak terlalu harus ngoyo, tapi kita harus lebih detail aja ngelihatnya, Iya iya. gitu, Pak. Kayak, diajarin juga kemarin yang saya ingat itu tentang fondasi bisnis berkah, gitu, Oh, Pak. iya iya. Maksudnya kalau kalau buat saya yang misalnya dari akademis yang normal gitu ya, Pak, Iya. yang biasa gitu, yang teorinya Philip Kotler dan lain-lain Iya. gitu ya. Oh, ini nggak dapet nih yang gini nih. Iya. Ini nggak ada nih Iya, bener. kemarin tuh. Bener bener. Yang gitu-gitu tuh kalau buat saya pribadi itu salah satu
yang bahkan sampai sekarang tuh masih nempel, Pak, Iya, iya. gitu. Hal-hal di luar teori-teori yang Teori barat ya. teori-teori barat Ya, gitu. memang teori corporate barat, ya sebagian besar teori kapitalisme seperti itu, bahwa bisnis itu nomor satu adalah cuan, Betul. untung, itu aja yang terpikirkan kan. Tapi kemudian kita juga mulai mengajarkan tentang keberlanjutan, sustainability, Betul. dan bagaimana mengangkat tadi story-story Nusantara, ya kan. Betul. Jadi itu hal-hal yang lain yang dan berkah terutama itu tadi. Berkahnya itu, Berkah, Pak. ya. Maksudnya kita pingin Indonesia tuh ceritanya kemana-mana gitu. Orang tuh Iya. tahu, orang tuh bangga Indonesia punya hewan yang sekeren ini, punya daerah yang sekeren ini, Iya. gitu kan, punya filosofi sekeren ini, Iya. gitu, Pak. Gitu. Kita pingin itu lebih dikenalkan ya. gitu Ya, jadi sebenarnya. mengangkat filosofi, jadi bukan sekedar ya cuan atau untung, tapi di balik itu ada cerita-cerita Betul, tentang betul. Indonesia. Nah, itulah value-nya Itu value harus ada yang gitu, ada, Pak. Ya baik, terima kasih nih Kang Gian, luar biasa. Filosofi dari kayu yang desain kemudian bisa menjadi berbagai macam produk, dan yang paling penting adalah bagaimana mengangkat story-story cerita tentang Nusantara. Ini menarik sekali buat anak-anak muda. Ini terakhir ada nggak pesan buat terutama para milenial, Gen Z, para wirausaha yang baru nih. Ini dalam kondisi tantangan ekonomi saat ini banyak yang pada pesimis gitu kan. Nah, bagaimana membangkitkan optimis, karena pada saat itu kan juga pasti berat kan, Ya. gagal segala macam. Ada pesan nggak buat anak-anak? Bersyukur sih kalau udah mencoba terus gagal. Iya. Kalau menurut saya gitu, Pak. Bersyukur kalau udah nyoba terus gagal. Gitu. Kenapa? Karena gagal pertamanya udah kecontreng tuh. Iya. Ya kan? Kalau misalnya walau alam takdirnya misalnya gagalnya adalah 2 kali, Iya. yang satunya udah terlalui. Udah terlalu. Terus misalnya yang kedua terlalui juga, tapi masih terus maju. Nah, yang Iya. ketiganya bisa jadi gongnya lah, Pak. Maksudnya itu Iya. adalah si memang petnya di situ yang ketiga. Jadi 2 kali gagal itu wajar, Iya. dan bersyukurlah karena itu adalah prosesnya gitu. Prosesnya. Oke. Gitu, Pak. Jadi keep going gitu ya. Apalagi di masa sekarang gitu ya. Iya. Kita pernah ada di kemarin Covid pun banyak sebenarnya brand-brand yang malah bermunculan. Malah muncul ya. Iya. Ada peluang di setiap tantangan. Ada peluang, Pak, gitu. Jadi hikmahnya di setiap kondisi itu balik lagi, kalau selama kita detail ngelihat kanan kiri gitu ya, ada sih sebenarnya Selalu ada peluangnya. jalan ya. Betul. Selalu Dan ada jangan jalan. lupa pun berteman, berelasi, bersilaturahmi juga, Pak. Banyak berteman ya, berjaring ya. Betul, karena bisa jadi teman-teman kita ini yang bisa jadi narah hubung ataupun perpanjangan Jalan, tangan ataupun jadi jalan kita Iya, juga gitu betul. sebenarnya. Jadi silaturahmi membuka rezeki itu penting, memang bener ya. Betul, Pak. Seperti itu dia Sobat Rupiah, terutama anak-anak muda nih. Gagal, jangan takut gitu kan. Yang paling penting adalah proses bangkit. Jadi 1 kali gagal, 2 kali gagal, coba terus dan perluas jejaring. Itu pesan dari Kang Gian buat anak-anak muda Sobat Rupiah. Terima kasih Kang Gian atas Sama-sama, waktunya Pak. sharing di Braga 108. Bandung punya banyak cerita, tapi yang inspiratif hanya di Braga 108.